Bayangkan sebelum kelahiran ini, sebelum tangisan pertama, sebelum ada nama yang kita kenal sebagai aku, jiwa kita duduk dalam keheningan yang luas, menimbang, memilih, dan memutuskan. Dunia ini bukan ruang hukuman, bukan pula permainan acak. Jiwa tidak dilempar secara paksa, tapi turun dengan kesadaran. Ada panggilan untuk tumbuh, untuk memperbaiki, untuk mengingat siapa kita sebenarnya. Dalam ajaran Hindu, dikenal istilah sankalpa, niat suci jiwa sebelum inkarnasi. Seperti seorang musafir yang menyiapkan peta perjalanan, jiwa membuat janji. Aku akan turun ke dunia ini dengan luka tertentu, dalam keluarga tertentu, untuk menyembuhkan, untuk berkembang. Janji ini bukan beban, tapi kehormatan, karena hanya jiwa yang cukup kuat yang memilih tantangan besar. Kabala Yahudi menyebutnya tikkun. Misi memperbaiki ketidakseimbangan. Hidup bukan rangkaian kebetulan yang tak berarti, melainkan sebuah proyek spiritual yang dipilih dengan presisi. Kita datang bukan untuk dihukum atas kesalahan lalu, tapi untuk menyempurnakan cahaya yang belum utuh. Setiap trauma, setiap kebetulan, setiap pertemuan telah disusun dalam cetak biru jiwa yang tersembunyi. Kesadaran ini mengubah segalanya, dari merasa menjadi korban kehidupan, menjadi penjelajah spiritual yang penuh keberanian. Jika kita percaya bahwa jiwa memilih kehidupan ini, maka rasa sakit pun memiliki makna. Kita mulai melihat dunia bukan sebagai tempat untuk melarikan diri, tetapi sebagai ruang sakral untuk mengingat kembali siapa kita. Kita tidak tersesat, kita sedang menjalankan janji. Dunia ini bukan kesalahan. Ini adalah panggung sakral di mana jiwa memilih untuk menyadari cahayanya sendiri. Semua di alam semesta ini bergerak dalam getaran, bahkan hal-hal yang tampak diam pun berdenyut dalam frekuensi tertentu. Jiwa, dalam esensinya yang paling murni, memahami ini jauh sebelum tubuh kita mampu menyusunnya dalam kata. Sebab itu, jiwa memilih pengalaman hidup bukan berdasarkan logika, tapi resonansi, frekuensi yang selaras dengan pelajaran yang ingin ia pahami. Nikola Tesla pernah berkata, jika kau ingin memahami alam semesta, pikirkan dalam hal energi, frekuensi, dan getaran. Prinsip yang sama berlaku bagi perjalanan jiwa. Kita tertarik pada situasi, orang, dan tempat yang secara halus mencerminkan gelombang batin kita. Bukan karena kita sial, bukan karena kita bernasib buruk, tapi karena getaran kita sedang berbicara, mengundang pelajaran yang dibutuhkan untuk evolusi jiwa. Ketika kita mengalami pola yang berulang, relasi yang membuat luka yang sama, situasi yang membuat kecewa yang serupa, itu bukanlah kutukan. Itu adalah gema dari pelajaran yang belum kita peluk sepenuhnya. Jiwa sedang berkata, lihat lebih dalam, di balik semua ini ada potensi untuk membebaskan dirimu. Seolah-olah hidup ini adalah simfoni dan kita masing-masing adalah instrumen yang beresonansi dengan nada tertentu. Ketika nada kita selaras, kita merasa damai, mengalir, mengerti. Ketika tidak, ketegangan muncul bukan untuk menghukum, tetapi untuk menyetel ulang nada batin kita. Resonansi bukan hanya tentang apa yang kita tarik, tapi juga tentang apa yang bisa kita ubah. Dengan menyadari frekuensi batin kita, melalui kejujuran, kesadaran, dan kasih, kita mulai mengubah dunia di sekitar kita tanpa memaksa apapun. Sebab dunia hanyalah cermin dari getaran dalam. Dan mungkin, pada akhirnya, semua yang kita alami hanyalah gema dari lagu jiwa yang sedang mencoba mengingat nadanya sendiri. Tak ada yang mengajarkan lebih dalam dari kehilangan. Tak ada yang membentuk lebih kuat dari luka. Namun begitu sering kita menolaknya, menganggapnya sebagai kesalahan dalam skenario hidup. Padahal, justru dalam retakan-retakan itulah cahaya masuk. Jiwa tahu, jauh sebelum tubuh merasa, bahwa luka bukan penghalang perjalanan, melainkan pintu gerbang awal menuju kebangkitan sejati. Setiap rasa sakit membawa pesan. Ia datang bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membangunkan. Kehilangan orang tercinta, pengkhianatan, kegagalan besar, semua itu bisa menjadi inisiasi spiritual, seperti api yang membakar lapisan lama agar inti diri yang sejati bisa muncul. Jiwa, dalam kebijaksanaannya, memilih luka-luka itu bukan karena ia ingin menderita, tapi karena ia ingin mengingat
Orang yang paling menyakiti kita seringkali adalah jiwa yang kita kenal di ruang sebelum kelahiran. Mereka datang bukan sebagai musuh, tapi sebagai guru yang menyamar. Mereka membantu kita memecahkan cangkang lama, menghadap bayangan diri, dan memilih untuk menjadi sadar. Ini bukan justifikasi untuk kekerasan, melainkan undangan untuk melihat dari mata jiwa, bukan dari luka ego. Pencerahan bukanlah keadaan tanpa luka, melainkan keberanian untuk menatap luka tanpa kabur. Saat kita berhenti bertanya, mengapa ini terjadi padaku, dan mulai bertanya, apa yang jiwaku ingin aku lihat dari ini, maka transformasi dimulai. Kita berubah dari korban menjadi pelajar, dari penghindar menjadi penyembuh. Dan seperti fajar yang lahir dari kegelapan malam, kebijaksanaan sejati muncul dari mereka yang berani tinggal di tengah luka tanpa menutup hati. Jiwa tidak mencari dunia yang sempurna, ia mencari kesadaran di tengah ketidaksempurnaan, karena disitulah cahaya paling murni menyala. Pernahkah kamu memikirkan seseorang, lalu tak lama kemudian mereka menghubungimu, atau menemukan jawaban yang kamu cari di halaman buku yang terbuka secara acak? Momen-momen seperti ini sering kita anggap kebetulan, tapi bagi jiwa, itu adalah bisikan dari semesta, kode-kode rahasia yang menandai bahwa kita sedang berada di jalur yang benar. Carl Jung menyebutnya sinkronisitas, peristiwa yang secara lahiriah tampak tak berhubungan, namun secara batin memiliki makna yang dalam. Salah satu kisah terkenalnya adalah tentang seorang pasien yang bermimpi tentang kumbang skarab. Dan tepat saat dia menceritakan mimpinya, kumbang serupa menabrak jendela ruang konsultasi. Bagi Jung, itu bukan kebetulan. Itu adalah semesta yang berkonspirasi memberi konfirmasi. Sinkronisitas adalah cara semesta berkomunikasi dengan bahasa simbol. Ia tidak memakai kata-kata, tapi memakai kejadian. Semakin sadar kita terhadap getaran batin sendiri, semakin peka kita membaca tanda-tanda di luar, sebab dunia luar adalah cermin dari dunia dalam. Dan ketika kita selaras dengan kontrak jiwa kita, semesta menjadi koresponden setia yang mengirimkan surat melalui orang, waktu, bahkan peristiwa kecil. Momen-momen ini adalah penanda bahwa kita tidak sendiri, bahwa ada tangan tak terlihat yang membimbing, mengarahkan, menyelaraskan. Mereka muncul ketika kita siap, ketika jiwa telah cukup terbuka untuk menerima pesan. Mereka tidak bisa dipaksakan, tapi bisa dikenali dengan kehadiran penuh dan kepercayaan dalam arus kehidupan. Ketika kita mulai menghargai sinkronisitas, hidup terasa lebih dari sekadar rutinitas. Ia menjadi dialog yang hidup antara diri dan semesta. Sebuah percakapan sunyi yang mengingatkan, kamu di jalan yang benar, teruslah melangkah. Sebelum kita lahir, sebelum nama dan tubuh diberikan, jiwa telah merancang sebuah peta. Bukan peta yang kaku, tapi seperti blueprint arsitektural yang penuh kemungkinan. Inilah yang disebut kontrak jiwa, perjanjian halus antara kita dan semesta, antara kita dan jiwa-jiwa lain yang akan kita temui, tantangan yang akan kita hadapi, dan karunia yang akan kita bawa. Kontrak ini bukanlah naskah dengan dialog yang sudah ditentukan, melainkan partitur musik. Jiwa memberi nada dasar, dan hidup adalah improvisasi. Kita bebas memilih cara menyanyikannya, dengan getaran rendah penuh penolakan, atau dengan resonansi tinggi penuh kesadaran. Setiap hubungan penting, setiap tantangan besar, setiap pertemuan yang mengubah arah hidup, semua itu tidak terjadi secara acak. Ada skema halus di baliknya, kita mungkin tidak ingat, tapi jiwa ingat. Ia membawa rasa tahu yang kadang muncul sebagai intuisi mendalam atau perasaan tak terjelaskan bahwa ini sudah pernah terjadi. Namun penting disadari, kontrak jiwa tidak mengekang. Ia tidak menuliskan takdir sebagai penjara. Ia membuka kemungkinan sebagai panggilan. Jalan yang ditawarkan bisa ditolak, bisa dilupakan, bisa diabaikan. Tapi panggilannya akan terus bergema, dalam mimpi, dalam kesendirian, dalam rasa kehilangan arah yang tiba-tiba, karena jiwa tak pernah benar-benar diam. Ketika kita mulai mengenali pola yang berulang, dorongan hati yang konsisten, atau perasaan akrab dengan orang yang baru dikenal, itu mungkin gema dari kontrak jiwa yang mulai aktif.
Dan saat kita hidup dengan kesadaran akan panggilan ini, hidup tidak lagi terasa seperti beban. Ia menjadi petualangan spiritual, dengan arah, dengan makna, dengan harmoni yang tak terlihat tapi terasa nyata. Mungkin yang terpenting dari semua ini adalah, kita tidak terjebak di sini. Kita memilih datang. Dan karena itu, kita juga bisa memilih untuk mengingat. Nikola Tesla pernah berkata, jika kamu ingin memahami alam semesta, pikirkan dalam hal energi, frekuensi, dan getaran. Kalimat ini terdengar seperti kutipan ilmuwan, namun pada intinya, ia adalah pernyataan spiritual. Tesla tak hanya bermain dengan listrik, ia menyentuh simfoni semesta. Ia sadar bahwa kehidupan bukanlah sekadar materi, melainkan musik tak kasat mata yang terus bergetar dalam pola harmonis. Jiwa, dalam pemahaman ini, bukan hanya energi murni, ia adalah lagu. Getaran unik yang memiliki nada tertentu, yang hanya bisa dimainkan dalam frekuensi-frekuensi tertentu di bumi. Setiap inkarnasi adalah komposisi baru, setiap pengalaman adalah nada yang memperkaya melodi jiwa. Tesla menyamakan otak dengan penerima, bukan pemancar, artinya kesadaran kita bukan sumber, tapi kanal, penerima sinyal dari dimensi lebih tinggi, dari sang jiwa itu sendiri. Kita, dengan segala kecanggungan dan keindahan manusiawi, sedang menyetel diri terhadap siaran halus itu. Kadang kita menangkapnya dalam momen hening, dalam inspirasi mendadak, dalam dorongan kuat untuk melakukan sesuatu yang kita tak tahu dari mana asalnya. Ketika kita hidup di luar frekuensi jiwa, hidup terasa kacau, sumbang, penuh gesekan. Tapi saat kita kembali ke nada asli kita, melalui kejujuran emosional, meditasi, kreativitas, atau kasih, kita klik dengan orkestra semesta. Dunia pun tampak lebih bersahabat, lebih sinkron, lebih bernyawa. Mengikuti panggilan jiwa adalah seperti menyelaraskan diri dengan musik yang sudah dimainkan sejak awal waktu. Kita bukan pencipta lagu itu, kita adalah pemainnya. Dan saat kita berhenti menentang alurnya, saat kita ikut menari dalam iramanya, kehidupan berubah dari kebisingan menjadi nyanyian. Dan mungkin, itulah spiritualitas sejati, bukan melarikan diri ke langit, tapi belajar mendengar lagu yang selama ini bergetar lembut di balik segala hal. Setiap emosi adalah getaran. Ia bukan sekadar reaksi sesaat, tapi pancaran energi yang membawa pesan dari dalam. Rasa sakit, sukacita, marah, takut, semua memiliki frekuensi berbeda. Jiwa mengenal bahasa ini. Bahkan, ia bertumbuh bukan melalui teori atau dogma, melainkan melalui frekuensi pengalaman yang kita hayati sepenuhnya. Seringkali kita diajarkan untuk berpikir positif sebagai jalan menuju pencerahan, tapi jiwa tidak tumbuh dari kepura-puraan. Menolak rasa takut atau menutupi kesedihan dengan senyum palsu tidak mengangkat frekuensi kita, itu hanya menambah lapisan kebisingan. Jiwa berkembang ketika kita hadir penuh dalam setiap emosi, tanpa menghakimi atau melarikan diri. Rasa sedih yang dirasakan dengan utuh bisa lebih menyembuhkan daripada tawa yang dipaksakan. Bayangkan jiwa seperti garpu tala, ia menyelaraskan dunia di sekitarnya berdasarkan vibrasi kita yang paling dominan. Jika kita menahan luka, dunia luar mencerminkannya melalui situasi yang memicu luka itu kembali. Tapi jika kita memeluk luka itu dengan sadar, vibrasinya berubah, dan begitu pula realitas kita. Itulah sebabnya perjalanan spiritual sejati bukan tentang menjadi selalu bahagia, tetapi tentang menjadi sepenuhnya hidup. Emosi bukan musuh kesadaran, mereka adalah jembatannya. Melalui gelombang emosi, jiwa mengirimkan pesan bahwa ada bagian dalam diri kita yang sedang menunggu untuk dilihat, dipeluk, dan disembuhkan. Dan saat kita menyadari ini, kita berhenti melawan gelombang. Kita mulai menari dengannya. Tidak lagi takut tenggelam, karena kita tahu, setiap gelombang membawa kita lebih dekat pada kedalaman jiwa sendiri. Dalam kejujuran emosional, kita menemukan nada asli kita. Dalam keberanian untuk merasakan, kita menemukan kebebasan untuk menjadi.
Karma sering disalahartikan sebagai sistem hukuman semesta. Berbuat salah, maka balasannya datang. Namun pemahaman ini dangkal. Karma bukan palu keadilan yang menghukum, ia adalah cermin kasih yang mengajarkan. Ia bukan menghukum karena kita buruk, tetapi menuntun karena kita siap melihat. Setiap pola yang terus berulang, hubungan yang melukai, ketakutan yang sama, kegagalan yang mirip, bukan kutukan. Itu adalah pelajaran yang belum selesai dibaca. Jiwa tidak mengulang karena benci, melainkan karena cinta. Ia ingin kita menyadari, mengubah pilihan, dan memutus rantai lama dengan kesadaran baru. Bayangkan seorang murid yang belum mengerti pelajaran. Sang guru tidak marah, ia hanya mengulang. Begitu pula semesta. Karma mengulang situasi agar kita bisa melihat dari sudut pandang yang lebih tinggi, memilih dari ruang kesadaran, bukan ketakutan. Karma juga bukan nasib yang tak bisa diubah, justru sebaliknya, ia mengundang kita untuk menjadi pencipta realitas baru. Saat kita menyadari pola, mengambil tanggung jawab, dan memilih secara berbeda, maka pola itu pecah. Energi yang selama ini mengikat, kini menjadi sayap yang membebaskan. Ada saat di mana kita merasa lelah, kenapa ini terjadi lagi? Tapi justru di momen itu, kesadaran sedang terbuka. Pertanyaan itu bukan tanda kelemahan, melainkan pintu menuju keheningan dalam, tempat di mana pilihan lama bisa dilepaskan dan pilihan baru bisa dilahirkan. Dan saat kita melihat karma bukan sebagai hukuman, tapi sebagai panggilan untuk bangkit, disitulah kita tumbuh. Kita tidak lagi merasa sebagai korban hidup, tapi sebagai pelajar kehidupan. Dan pelajaran terbaik bukanlah yang mudah, tapi yang membebaskan. Karena pada akhirnya, pembebasan sejati tidak datang dari menghindari karma, tapi dari menari bersamanya, sampai pelajaran berubah menjadi kebijaksanaan, dan luka menjadi cahaya. Kita lahir bukan sebagai kertas kosong, tapi sebagai halaman baru dalam kitab yang telah ditulis bersama oleh ribuan jiwa sebelum kita. Carl Jung menyebutnya ketidaksadaran kolektif, lapisan terdalam dalam diri manusia yang menyimpan pola-pola abadi, yaitu arketip. Mereka adalah cetakan jiwa, peran-peran universal yang terus berulang dalam kisah manusia dari zaman purba hingga dunia modern. Pernahkah kamu merasa seperti sedang menjalani peran tertentu? Menjadi sang penyembuh yang selalu menolong, sang bayangan yang menyabotase, sang pencari yang haus makna? Itu bukan kebetulan. Jiwa kita mengenali archetype karena ia pernah memainkannya atau karena ia sedang belajar memahaminya. Arketipe tidak mengurung kita dalam takdir, melainkan membantu kita memahami pola bawah sadar yang mendorong tindakan kita. Saat kita menyadari bahwa kita sedang mengulangi drama lama, entah sebagai korban, penyelamat, pengkhianat, atau pencipta, kita mulai memperoleh kuasa. Kita bisa memilih untuk tidak melanjutkan bab lama, tapi menulis cerita baru. Arketip juga menyatukan kita dalam pengalaman kolektif. Saat kamu mengalami kehilangan, penderitaan, cinta, atau kebangkitan, kamu sedang menapaki jejak yang telah dilalui oleh jutaan jiwa. Ada keindahan dalam kesadaran ini, bahwa kamu tidak sendirian, dan bahwa jalan yang kamu tempuh memiliki makna yang lebih dalam daripada apa yang tampak. Mengakui kehadiran arketip dalam diri kita bukan tentang membatasi, tapi membebaskan. Karena saat kita mengenali bahwa ada kekuatan tak terlihat yang sedang bermain dalam narasi hidup kita, kita bisa mulai berdialog dengannya. Kita bisa mengubah jalannya cerita, bukan dengan menghapus masa lalu, tapi dengan memahami peran kita di dalamnya. Dan dari pemahaman itulah, kita menapaki evolusi sejati, bukan sekadar bertahan dalam hidup, tapi menyadari siapa yang sedang hidup melalui kita. Banyak orang membayangkan pembebasan spiritual sebagai pelarian, meninggalkan dunia, menjauh dari keramaian, melepaskan diri dari rasa sakit. Tapi sejatinya, jiwa tidak datang ke bumi untuk melarikan diri darinya. Jiwa datang untuk hadir sepenuhnya. Pencerahan bukan tentang naik ke langit, tapi turun ke dalam hidup dengan kesadaran yang utuh.
Ia terjadi bukan ketika kita keluar dari dunia, tapi ketika kita mampu melihat dunia apa adanya dan tetap memilih untuk mencintainya. Bukan dengan naif, tapi dengan mata yang terbuka dan hati yang luas. Kehidupan adalah tarian yang kompleks. Ada luka, ada tawa, ada kehilangan, ada keindahan. Tapi hanya ketika kita benar-benar hadir dalam setiap langkah, tarian itu menjadi bermakna. Jiwa tidak menginginkan kita menjadi suci dengan menjauh dari kehidupan, tetapi menjadi utuh dengan menyatu di dalamnya. Dalam kehadiran, kita tidak lagi bersembunyi di balik identitas, pencapaian, atau lari dari rasa sakit. Kita berdiri di tengah kehidupan dengan kejujuran yang telanjang dan berkata, "Aku di sini sepenuhnya." Dan anehnya, justru di momen itu beban dunia mulai terasa ringan. Karena kita tidak lagi berjuang melawannya, kita mengalir bersamanya. Pembebasan sejati bukan tentang mendapatkan jawaban untuk segalanya, tetapi berani tetap terbuka meski tidak tahu. Ia adalah keberanian untuk tetap mencintai meski pernah terluka, tetap bermimpi meski pernah gagal, tetap hadir meski dunia terasa kacau. Dan di titik inilah, hidup tidak lagi menjadi serangkaian tugas yang harus diselesaikan, tapi menjadi tarian kesadaran yang dinikmati. Jiwa tidak ingin melarikan diri dari bumi, jiwa ingin menghidupinya dengan penuh makna. Karena saat kita hadir sepenuhnya, tanpa syarat, tanpa pelarian, di sanalah kita benar-benar bebas. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk dukung channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.